Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1D1222053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2022. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya, yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya di Prodi Ilmu Pemerintahan, di mana saya mengambil tema mengenai perspektif pegawai negeri sipil terhadap kebijakan pelayanan digital autentikasi pensiunan PNS. Studi kasus yang saya ambil yaitu aplikasi Andal Bataspen, di mana aplikasi Andal Bataspen ini merupakan aplikasi yang diciptakan guna mempermudah pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi atau enrollment data mereka untuk mencairkan dana pensiunan atau dana purna bakti mereka. Nah, permasalahannya pada saat ini bahwasannya setelah diciptakan aplikasi tersebut atau seiring perkembangannya zaman menuntut seluruh kelompok dan seluruh organisasi, instansi maupun masyarakat itu untuk mengikuti arus digitalisasi. Namun arus digitalisasi saat ini pada konteks aplikasi Andal Bataspen yang digunakan oleh pensiunan ini tidak diiringi dengan kesediaan sumber daya manusia yang memadai, di mana aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah pensiunan PNS untuk mencairkan dana mereka, namun malah memberikan hambatan bagi pensiunan PNS dalam mencairkan dana mereka, yaitu setelah saya teliti ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik dari aplikasi maupun dari pensiunannya tersendiri. Salah satunya yaitu ketika melakukan verifikasi data itu seringkali terjadi kegagalan. Kemudian juga aplikasi yang mungkin sering lemot dan juga sering logout tiba-tiba dan tidak mau digunakan secara utuh dan fasih. Nah, ini merupakan permasalahan teknis. Sedangkan permasalahan yang saya ambil di sini bahwasannya banyak pensiunan PNS itu yang justru melakukan autentikasi itu melalui pihak kedua, yaitu dengan bantuan orang lain maupun keluarga. Sehingga pada konteks permasalahan ini membuat pensiunan PNS itu tetap harus melakukan melakukan autentikasi atau verifikasi enrollment data mereka itu ke mitra secara langsung, dan ini merupakan cara manual yang digunakan sejak lama sebelum diciptakannya aplikasi tersebut. Mereka banyak yang datang ke mitra langsung untuk melakukan autentikasi tersebut. Hal ini dikarenakan mereka merasa kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian saya juga meneliti bahwasannya berdasarkan ulasan dari aplikasi tersebut, yaitu ditemukan bahwasannya adanya kesenjangan digitalisasi antara sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi informasi, khususnya pada pensiunan PNS dalam memanfaatkan layanan digitalisasi ini. Nah, digitalisasi layanan autentikasi ini yang tujuannya mempermudah itu malah memperhambat proses autentikasi mereka untuk mencairkan dana mereka, dan jika mereka tidak melakukan autentikasi maka dana pensiunan mereka itu tidak dapat dicairkan. Nah, sehingga fenomena ini memberikan gambaran penting bagi pegawai negeri sipil, terkhususnya di Kota Jambi yang masih aktif, bahwa kesiapan terhadap transformasi digital itu perlu disiapkan sebelum mereka memasuki masa purna bakti. Nah, kemudian dengan memperhatikan hambatan yang dialami pensiunan saat ini, penelitian ini menjerumuskan untuk memberi masukan yang konstruktif bagi kebijakan pelayanan digital, terutama dalam konteks digitalisasi layanan pensiunan PNS. Baiklah, selanjutnya berdasarkan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berfokus pada perspektif pegawai negeri sipil yang ada di Kota Jambi terhadap aplikasi Andal Bataspen untuk proses autentikasi mereka saat ini. Sehingga intinya dari perumusan masalah bahwasannya bagaimana efektivitas dari pemanfaatan aplikasi Andal Bataspen ini dalam mempermudah proses autentikasi pensiunan terkhususnya di Kota Jambi berdasarkan sudut pandang atau perspektif pegawai negeri sipil ketika mereka akan purna bakti, dan apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang dihadapi oleh pensiunan. Nah, tujuan dari penelitian itu yaitu untuk mengidentifikasi sudut pandang dan perspektif pegawai negeri sipil di Kota Jambi terhadap penggunaan aplikasi Andal Bataspen yang merupakan salah satu inovasi layanan digital, dan kemudian juga untuk mengevaluasi tingkat efektivitas layanan digital yang disediakan oleh Taspen melalui kebijakan dalam aplikasi tersebut dengan membandingkannya terhadap sistem pelayanan manual sebelumnya dan pelayanan secara digital. Untuk beberapa kajian studi terdahulu yang telah saya masukkan ke dalam penelitian ini, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa studi terdahulu itu
membahas mengenai digitalisasi dalam pelayanan publik ini memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan berkelanjutan seperti pensiunan PNS. Nah, TASP ini sebagai sarana autentikasi dan juga pencairan dana pensiunan secara mandiri. Inisiatif ini sejalan dengan tren global di mana transformasi digital itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Sedangkan pada fokus penelitian saya itu diarahkan pada pemanfaatan aplikasi digital tersebut oleh kelompok lansia yang merupakan pengguna aktif layanan, namun ditinjau melalui perspektif pegawai negeri sipil yang masih aktif yang nantinya juga akan menjadi pengguna layanan pensiunan digital ini. Untuk hipotesa pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dan sejauh mana pandangan atau persepsi PNS itu sebagai variabel X memberikan pengaruh terhadap pelayanan pelaksanaan kebijakan digitalisasi melalui layanan autentikasi pensiunan PNS tersebut yang merupakan variabel Y. Dalam konteks ini, hipotesis itu dirumuskan untuk mengetahui hubungan kasual antara variabel independen dan dependen sesuai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori yang saya gunakan, yaitu teori kualitas pelayanan oleh Pasuraman pada tahun 1988. Nah, hipotesis ini terbagi dua, yaitu hipotesis utama, di mana hipotesis utama ini menyatakan bahwa pandangan, sikap, atau tingkat penerima PNS terhadap transformasi digital dan berkontribusi terhadap bagaimana kebijakan ini dijalankan dan diterima termasuk efektivitas dan efisiensinya dalam pelaksanaan aplikasi tersebut. Dan hipotesis 0 yaitu digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik. Jika tidak ada cukup bukti empiris untuk mendukung hipotesis utama, maka hipotesis 0 ini tidak dapat ditolak. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif yang dipilih karena sesuai untuk mengukur secara sistematis persepsi PNS atau perspektif PNS itu terhadap suatu kebijakan publik berbasis teknologi. Perspektif ini dijaring melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert yang akan menghasilkan data kuantitatif mengenai sejauh mana tingkat penerimaan, pemahaman, dan penilaian mereka terhadap implementasi kebijakan pelayanan melalui aplikasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui presentasi penelitian saya pada saat ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.